slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Marc Marquez resmi disabotase, kesulitan mengejar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa MotoGP 2024. Musim MotoGP 2024 yang penuh drama kembali memanas setelah kabar mengejutkan mengenai Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu tampaknya menghadapi tantangan besar dalam sisa musim ini. Pasalnya, Ducati dikabarkan melakukan perubahan signifikan pada motor andalannya, Desmosedici GP23. Langkah ini terkesan sebagai sabotase yang dapat menghambat Marquez dalam mengejar duo Ducati, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin, yang saat ini mendominasi klasemen kejuaraan. Keputusan Ducati untuk merombak kembali setelan motor ke spesifikasi awal musim tidak bisa dipandang sebelah mata. Keputusan ini dilakukan setelah insiden yang melibatkan Marc Marquez di race MotoGP Mandalika pada minggu lalu, di mana motor Marquez terbakar secara misterius di tengah balapan. Peristiwa ini memicu spekulasi, dan banyak yang menilai bahwa ada perubahan tersembunyi yang dilakukan Ducati untuk memperlambat motor tahun 2023. Yang menjadi sorotan utama adalah penghilangan komponen penting yang sebelumnya menjadi kunci kesuksesan Ducati, yakni Flywheel, atau roda gila. Komponen ini terletak di sisi kiri motor, dan memiliki peran vital dalam kinerja Desmosedici GP23. Flywheel berat yang digunakan Ducati awalnya memberikan keuntungan besar karena mesinnya menjadi lebih lambat dalam respons, namun justru meningkatkan traksi di lintasan. Namun, dalam perubahan terbaru, Flywheel ini dihilangkan dari beberapa motor Ducati, yang membuat Desmosedici GP23 versi 2024 kembali ke spesifikasi awal musim. Konsekuensinya, performa motor sedikit menurun. Pembalap Gresini Racing yang menggunakan Ducati, saat dimintai pendapatnya, mengaku perubahan tersebut memengaruhi cara dia membalap. Ya, penghapusan itu berdampak besar pada cara saya balapan, tapi tidak ada gunanya mengeluh. Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan apa yang ada, ungkapnya. Dalam waktu 5 hari, tepatnya dari MotoGP Mandalika hingga MotoGP Jepang di Motegi, Ducati dengan cepat mengembalikan spesifikasi motor ke setelan awal musim. Keputusan ini memengaruhi 4 rider yang berlaga dengan Desmosedici GP23, termasuk Marquez. Banyak pengamat MotoGP yang mempertanyakan langkah Ducati ini. Meski tidak ada pernyataan resmi mengenai tujuan dari perubahan tersebut, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperlambat dominasi pembalap tertentu, termasuk Marquez yang baru bergabung dengan Gresini Racing musim ini. Dengan motor yang sengaja dibuat lebih pelan, Ducati mungkin mencoba untuk menyeimbangkan kompetisi, terutama dengan Bagnaia dan Jorge Martin yang terus menekan di puncak klasemen. Namun, perubahan tersebut tampaknya tidak terlalu mempengaruhi performa Marc Marquez. Meski Desmosedici GP23 yang ia kendarai telah mengalami perubahan, Marquez masih mampu menunjukkan kehebatannya di MotoGP Jepang. Di sirkuit Motegi, ia berhasil naik podium baik di sprint race maupun race utama, menunjukkan bahwa kemampuan seorang juara dunia 8 kali seperti Marquez tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Dengan sisa musim MotoGP 2024 yang semakin mendekati akhir, pertarungan di papan atas semakin sengit. Marquez, yang sempat dianggap sebagai pesaing serius bagi Bagnaia dan Jorge Martin di awal musim, kini menghadapi tantangan besar dengan motor yang performanya telah diubah. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, dan tetap memberikan perlawanan di setiap balapan. Jorge Martin, yang saat ini memimpin klasemen, masih menjadi favorit untuk merebut gelar juara. Namun, Francesco Bagnaia juga semakin dekat, siap merebut posisi teratas kapan saja. Dengan Ducati yang merombak kembali Desmosedici GP23 ke spesifikasi awal, persaingan di tim pabrikan Ducati juga semakin ketat. Sementara itu, Marquez harus berjuang lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di sisa musim ini. Meskipun performanya di MotoGP Jepang membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi, kondisi teknis motor yang tidak sepenuhnya mendukung bisa menjadi hambatan besar. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana strategi Marquez dan timnya di Gresini Racing menghadapi situasi ini. Apakah dia akan mampu menembus dominasi Bagnaia dan Martin, atau justru perubahan ini akan menandai akhir dari perjuangannya di musim MotoGP 2024? Dengan Ducati yang mengambil langkah mengejutkan dengan merombak motor andalannya, Marc Marquez kini menghadapi tantangan lebih berat dalam mengejar ketertinggalan dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa musim MotoGP 2024. Penghapusan Flywheel dari Desmosedici GP23 yang berimbas pada performa motor tampaknya ditujukan untuk mengubah dinamika persaingan, namun tidak cukup untuk menghentikan ambisi Marquez yang masih
mampu naik podium di MotoGP Jepang. Sisa musim akan menjadi panggung terakhir bagi Marquez untuk membuktikan apakah dia bisa mengatasi kendala teknis ini dan tetap bersaing di level tertinggi MotoGP. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi angkat bicara, puji kehebatan Marc Marquez di MotoGP Jepang, dia selalu mengejutkan. MotoGP Jepang 2024 memberikan kejutan besar ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga meskipun memulai balapan dari posisi 9. Tidak hanya itu, Marquez mampu mengungguli Enea Bastianini, pembalap Ducati Corse, yang menggunakan Desmosedici GP24, dengan motor bekas Desmosedici GP23 miliknya. Penampilan gemilang ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk Davide Tardozzi, manajer Ducati Lenovo yang tidak segan-segan memuji kehebatan Marquez. MotoGP Jepang menjadi salah satu balapan paling menegangkan musim ini. Marquez, yang memulai dari posisi ke-9 akibat masalah saat sesi kualifikasi, tetap mampu memberikan penampilan yang mengesankan. Di tengah dominasi pembalap pabrikan, Marquez berhasil mengatasi tantangan besar, dan terus merangsek naik ke depan. Pertarungan sengit terjadi antara Marquez dan Bastianini, di mana meski Bastianini mengendarai Desmosedici GP24 dengan teknologi terbaru, Marquez yang menggunakan GP23 miliknya sukses mengasapi pembalap pabrikan Ducati itu. Start dari posisi 9 tentu bukan hal yang mudah, terutama di kelas MotoGP di mana setiap pembalap memiliki kualitas dan kecepatan yang luar biasa. Tapi Marc kembali menunjukkan mengapa dia adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, ujar Davide Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Tardozzi mengaku kagum bagaimana Marquez mampu menaklukkan Bastianini, yang menggunakan motor dengan spesifikasi lebih tinggi. Motor Bastianini jelas lebih unggul dalam hal teknologi, tapi Marc membuktikan bahwa keterampilan dan strategi yang matang bisa mengalahkan teknologi canggih. Itu adalah pertarungan yang sangat menarik untuk dilihat, dan Marc sekali lagi menunjukkan kecerdasannya di lintasan, ditambah Tardozzi. Saat sesi kualifikasi MotoGP Jepang, tidak berjalan mulus bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol ini terkena penalti karena melanggar track limit, yang membuatnya harus start dari posisi 9. Insiden ini sempat memicu spekulasi adanya sabotase atau tekanan dari pihak luar, namun Marquez tetap tegar dan tidak mempermasalahkannya terlalu jauh. Ia fokus pada balapan utama, dan hasil akhirnya membuktikan bahwa mentalitasnya tetap kokoh meski mengalami kesulitan. Davide Tardozzi mengomentari situasi tersebut, menyatakan bahwa penalti track limit yang diterima Marquez sangat disayangkan, tetapi tidak mengurangi nilai dari performanya. Saya rasa semua pembalap pernah mengalami situasi sulit di kualifikasi, dan track limit adalah salah satu faktor yang harus diwaspadai. Tapi Marc menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Dia tetap fokus, dan balapan dengan hati yang tenang. Hasilnya, kita melihat bagaimana dia mampu mengatasi segalanya di balapan utama, ujar Tardozzi. Marc selalu berhasil mengejutkan kita. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada di depannya, dia selalu menemukan cara untuk bangkit dan tampil luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini sangat mengesankan, terutama karena dia menggunakan motor dengan teknologi yang lebih rendah dibandingkan dengan GP24, dipuji Davide Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa Marquez bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga seorang yang sangat strategis di lintasan. Dia tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Balapan di Jepang menunjukkan bahwa dia bisa menilai situasi dengan sangat cepat, dan membuat keputusan yang tepat. Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembalap kelas dunia, ditambahnya. Prestasi yang diraih Marc Marquez di MotoGP Jepang, tidak lepas dari peran Gresini Racing, tim satelit yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Meskipun tim satelit biasanya dipandang sebagai tim kedua setelah tim pabrikan, Gresini Racing di bawah kepemimpinan Nadia Padovani, telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Gresini Racing benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik, bahkan tim satelit bisa meraih podium di ajang sebesar MotoGP. Mereka memberikan Marc motor yang bisa bersaing, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ujar Tardozzi. Salah satu momen paling mendebarkan dalam balapan di Motegi adalah pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Meski Bastianini mengendarai Desmosedici GP24 yang lebih canggih, Marquez dengan cerdas memanfaatkan kelemahan di beberapa titik lintasan untuk menyalip Bastianini. Davide Tardozzi mengakui bahwa duel antara Marquez dan Bastianini adalah salah satu yang paling menarik dalam balapan tersebut. Itu adalah duel yang sangat seru. Bastianini melakukan yang terbaik dengan GP24, tetapi Marc sangat pintar dalam memilih momen untuk menyerang.
Ini adalah balapan yang menguji mental dan fisik pembalap, dan Mark kembali menunjukkan kehebatannya, ungkap Tardozzi. Meskipun pada akhirnya Bastianini harus puas berada di belakang Marquez, Tardozzi tetap merasa bangga dengan performa Bastianini. Enea adalah pembalap yang sangat berbakat, dan meskipun kali ini dia tidak bisa mengalahkan Mark, dia sudah menunjukkan kemampuannya. Persaingan mereka sangat seru untuk ditonton, dan saya yakin ini bukan yang terakhir kali kita melihat duel mereka di lintasan, ditambah Tardozzi. Keberhasilan Marquez di MotoGP Jepang, ini sekali lagi membuktikan bahwa dia masih memiliki mentalitas juara yang tak tertandingi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penalti track limit dan penggunaan motor yang lebih tua, Marquez mampu membalikan keadaan dan meraih hasil luar biasa. Dalam wawancara singkat setelah balapan, Marquez sendiri menyatakan bahwa fokusnya adalah terus memberikan yang terbaik di setiap balapan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Hari ini saya tahu bahwa saya harus sabar, dan mencari momen yang tepat. Pada akhirnya, semua usaha ini terbayar, dan saya sangat senang bisa meraih podium, ujar Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastianini sangat ketat, tetapi dia berhasil memanfaatkan kesalahan kecil untuk melewati pembalap Ducati tersebut. Enea sangat cepat, dan dia memiliki motor yang lebih baik. Tapi saya tahu ada beberapa tikungan di mana saya bisa mencoba menyerang, dan saya beruntung bisa memanfaatkan momen itu, ditambah Marquez. Dengan hasil di Jepang ini, persaingan di MotoGP 2024 semakin memanas. Marquez, meski tidak lagi di tim pabrikan, tetap menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain, termasuk dari tim pabrikan Ducati. Davide Tardozzi mengakui bahwa musim ini masih panjang, dan semuanya masih bisa terjadi. Tardozzi juga menyatakan bahwa Ducati akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk para pembalap mereka, baik di tim pabrikan maupun di tim satelit. Kami selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik, dan kami yakin bahwa baik Bastianini maupun Marquez akan terus menjadi ancaman serius di sisa musim ini, ditutup Tardozzi. Dengan hasil ini, para penggemar MotoGP semakin antusias menantikan balapan-balapan berikutnya, di mana Marc Marquez dan Ducati akan kembali bertarung dalam persaingan yang semakin ketat di akhir musim ini. Dani Pedrosa angkat bicara, pujian tinggi untuk Marc Marquez setelah raih podium di MotoGP Jepang. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, tidak ragu untuk memberikan pujian tinggi kepada Marc Marquez setelah penampilan gemilangnya di MotoGP Jepang. Marquez, yang kini membalap untuk Gresini Racing, sukses menampilkan performa luar biasa dengan meraih podium ketiga. Start dari posisi ke-9, Marquez secara brilian mampu mengasapi motor pabrikan Ducati Corse Desmosedici GP24 milik Enea Bastianini dengan hanya bermodal motor bekas Desmosedici GP23. Dalam balapan yang berlangsung ketat di Twin Ring Motegi, penampilan Marquez yang tidak hanya mengandalkan kecepatan tetapi juga strategi cerdasnya, mendapatkan apresiasi besar dari Dani Pedrosa. Mantan rekan satu tim Marquez di Repsol Honda dan salah satu tokoh penting dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez memulai balapan di posisi ke-9, sebuah posisi yang secara statistik jarang berbuah podium. Namun, sang pembalap Gresini Racing yang dikenal dengan julukan The End of Cervera, dia sekali lagi menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP. Meski menggunakan Desmosedici GP23, motor yang tertinggal satu generasi dari GP24 yang lebih canggih, Marquez berhasil memaksimalkan potensi yang ada dan menyalip beberapa pembalap dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Pertarungan antara Marquez dan Enea Bastianini menjadi salah satu momen penting dalam balapan ini. Meski motor Bastianini memiliki teknologi yang lebih unggul, Marquez berhasil menyalip Bastianini di tikungan kritis pada lap ke-18, sebuah aksi yang memukau para penonton dan pengamat balap. Performa apik tersebut membuat Marquez mampu finish di posisi ketiga, menambah koleksi podiumnya di musim 2024 yang penuh tantangan ini. Dani Pedrosa, yang saat ini menjadi pembalap penguji untuk KTM, mengikuti jalannya balapan di Motegi dengan penuh perhatian. Setelah balapan, Pedrosa tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap performa Marc Marquez. Menurut Pedrosa, Marquez tidak hanya berhasil menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa, tetapi juga mentalitas juara yang tidak pernah padam. Marc selalu menjadi pembalap yang spesial. Kita sudah melihat ini berkali-kali selama karirnya, tapi di MotoGP Jepang kali ini, dia kembali menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Ujar Dani Pedrosa dalam wawancara eksklusif. Pedrosa menyoroti bagaimana Marquez mampu memanfaatkan setiap peluang di lintasan, bahkan ketika motor yang digunakannya tidak memiliki spesifikasi yang lebih baik dari lawan-lawannya.
Dia tidak memiliki motor terbaik di lintasan hari ini. GP23 miliknya jelas tertinggal dibandingkan GP24 yang dikendarai Bastianini dan para pembalap Ducati lainnya. Tapi Marc menunjukkan bahwa keterampilan dan pengalaman bisa mengalahkan teknologi. Manuvernya untuk menyalip Bastianini sangat cerdas, dan itu adalah bukti dari kecerdasannya sebagai pembalap, ditambah Pedrosa. Dani Pedrosa dan Marc Marquez memiliki sejarah panjang bersama di MotoGP. Keduanya menjadi rekan satu tim di Repsol Honda selama bertahun-tahun, di mana Marquez sering dianggap sebagai penerus tahta Pedrosa sebagai pembalap Spanyol terhebat. Meski Pedrosa tidak pernah meraih gelar juara dunia di kelas utama, ia selalu dikenal sebagai salah satu pembalap paling teknis dan cermat, sedangkan Marquez berkembang menjadi salah satu pembalap paling dominan dengan 8 gelar juara dunia. Pedrosa menyatakan bahwa Marquez selalu memiliki mentalitas seorang juara, dan itu tidak pernah berubah, bahkan setelah mengalami banyak cedera dan tantangan selama beberapa musim terakhir. Marc tidak pernah kehilangan mentalitas juaranya. Meskipun dia telah mengalami banyak kesulitan, termasuk cedera serius yang hampir membuatnya tidak bisa kembali balapan, dia masih memiliki tekad dan kemauan untuk terus berjuang. Itulah yang membuatnya berbeda dari yang lain, kata Pedrosa. Bagi Marc Marquez, podium di MotoGP Jepang 2024 ini bisa dianggap sebagai momen kebangkitan setelah beberapa musim yang penuh dengan tantangan. Setelah meninggalkan Repsol Honda pada akhir 2023, Marquez mengambil keputusan berani untuk bergabung dengan tim satelit Gresini Racing, di mana dia harus berkompetisi menggunakan motor yang tidak sekuat tim pabrikan. Meski banyak yang meragukan apakah Marquez bisa kembali bersaing untuk podium dengan keterbatasan ini, hasil di Jepang membuktikan bahwa bakat dan determinasi Marquez tetap berada di level tertinggi. Dani Pedrosa melihat podium di Jepang ini sebagai pertanda bahwa Marquez masih sangat kompetitif dan berpotensi untuk terus meraih hasil baik di sisa musim. Saya rasa ini adalah kebangkitan yang kita semua tunggu dari Marc. Banyak yang meragukan apakah dia bisa kembali setelah semua cedera dan masa sulitnya. Tapi saya yakin dengan penampilan ini, Marc telah membuktikan bahwa dia masih bisa bersaing dengan yang terbaik. Ujar Pedrosa. Tidak hanya Marquez yang mendapatkan pujian dari Dani Pedrosa, tetapi juga tim Gresini Racing yang kini menjadi rumah baru bagi sang juara dunia. Pedrosa mengapresiasi bagaimana tim satelit tersebut mampu memberikan motor yang kompetitif dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi Marquez untuk terus berkembang. Gresini Racing telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mereka mungkin bukan tim pabrikan, tetapi mereka memiliki semangat juang yang besar. Mereka memberikan Marc kesempatan untuk kembali bersaing di level tertinggi, dan hasil ini adalah bukti dari kerja keras mereka, ungkap Pedrosa. Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing, juga terlihat sangat bangga dengan hasil yang dicapai oleh Marquez. Dalam wawancara pasca balapan, Padovani menyatakan bahwa podium ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim serta tekad tak tergoyahkan dari Marquez. Marc telah bekerja sangat keras, dan kami bangga bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik, segalanya mungkin, ujar Padovani. Marc Marquez sendiri tampak tenang dan puas setelah balapan, meskipun podium ini terasa seperti kemenangan bagi banyak pihak. Dalam wawancara singkatnya setelah balapan, Marquez menyatakan bahwa dia hanya fokus pada setiap balapan satu persatu dan terus berusaha memberikan yang terbaik di lintasan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Start dari posisi 9 dan finish di podium adalah sesuatu yang sangat memuaskan. Saya tahu bahwa saya tidak memiliki motor terbaik, tetapi saya selalu percaya bahwa jika kita bekerja keras dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kata Marquez. Marquez juga mengakui bahwa pertarungan dengan Bastianini sangat ketat, tetapi dia senang bisa keluar sebagai pemenang dalam duel tersebut. Enea adalah pembalap yang sangat cepat, dan dia memiliki motor yang sangat kuat. Tapi saya terus berusaha untuk menjaga ritme dan menunggu momen yang tepat. Ketika kesempatan itu datang, saya langsung mengambilnya, dan itu membuahkan hasil, ditambah Marquez. Marc masih punya banyak hal untuk diberikan di lintasan. Saya yakin dia akan terus memberikan kejutan di sisa musim ini, dan siapa tahu, mungkin kita akan melihatnya kembali meraih kemenangan di masa depan, ujar Pedrosa menutup wawancaranya. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali membuktikan kehebatannya di MotoGP, setelah meraih podium ketiga dalam sprint race, dan balapan utama yang digelar di sirkuit Twin Ring, Motegi, Jepang. Keberhasilan ini bukan hanya mengukuhkan konsistensinya di lintasan, tetapi juga membungkam kritikan yang kerap diarahkan kepadanya, baik dari para pengamat maupun petinggi MotoGP.
Marquez memulai balapan dari posisi ke-9, namun ia berhasil merangsek ke depan, dan mengamankan podium ketiga dalam 2 balapan sepanjang akhir pekan tersebut. Pencapaian ini sekali lagi membuktikan bahwa Marquez, meski menggunakan motor Desmos edisi GP23, yang secara teknis lebih rendah dari GP24 yang digunakan pembalap lainnya, masih mampu bersaing dengan rival-rival teratas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Pada sesi kualifikasi, Marquez sebenarnya mencatatkan waktu tercepat, dan memecahkan rekor laps yang sebelumnya dipegang oleh Jorge Martin pada 2023. Ia mencatat waktu 1 menit 42,868 detik, namun laps tersebut dihapus oleh FIM Stewards, akibat insiden kecil di mana Marquez melintas sedikit di garis hijau lintasan. Keputusan ini menimbulkan kritikan dari Marquez, karena diumumkan setelah bendera finish dikibarkan, membuatnya tidak punya kesempatan untuk memperbaiki catatannya. Race Director MotoGP, Mike Webb, merilis klarifikasi terkait insiden tersebut. Menurutnya, ada kesalahan sistem yang menyebabkan laps Marquez tidak teregistrasi secara otomatis, sehingga pemberitahuan tentang penalti tersebut terlambat diumumkan. Hal ini jelas mempengaruhi posisi Marquez di grid. Marquez menyayangkan keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa tim Gresini Racing sudah mengajukan banding, meskipun hasilnya tetap ditolak. Ia merasa frustrasi karena kesalahan kecil tersebut membuatnya kehilangan posisi start yang lebih baik di balapan utama. Kami kurang beruntung karena kami hanya melintas tipis di garis hijau. Tetapi pemberitahuan itu datang terlambat, sehingga kami tidak dapat mencoba lagi, dan akhirnya terlempar jauh ke belakang di posisi grid, ujar Marquez. Meski demikian, Marquez tetap tenang, dan menjaga fokusnya. Dia mengakui bahwa tugasnya adalah tetap kuat secara mental, dan kembali bangkit di balapan. Pada sprint race, Marquez bersaing ketat dengan Enea Bastianini untuk posisi kedua. Meski pada akhirnya Bastianini berhasil mempertahankan posisinya, Marquez tetap berhasil mengamankan podium ketiga. Ketika memasuki balapan utama di sirkuit Motegi, Marquez kembali menunjukkan performa yang mengesankan. Di awal balapan, ia tampak lebih agresif, dan terus mencoba menyalip pembalap di depannya. Namun, pada laps ke-14, Marquez melakukan kesalahan saat melebar di tikungan 1. Kesalahan ini membuat jaraknya dengan Bastianini yang berada di posisi keempat hanya terpaut 0,871 detik. Saya terus mencoba mencari cara untuk memangkas jarak, tetapi ketika saya berusaha lebih keras, saya membuat kesalahan di tikungan 1. Setelah itu, saya memutuskan untuk menyerah dan tidak mengambil risiko lebih lanjut, kata Marquez. Saat itu, Marquez sadar bahwa jaraknya dengan Bagnaia, yang memimpin balapan, sudah mencapai lebih dari 3 detik. Dengan kesadaran bahwa peluang untuk mengejar Bagnaia semakin tipis, Marquez memilih untuk bermain aman dan menjaga posisinya agar tetap di podium. Di sisi lain, Bastianini tidak menyerah dan terus menekan Marquez. Jarak antara keduanya semakin dekat, dengan hanya 0,753 detik yang memisahkan mereka. Bastianini berusaha keras untuk merebut posisi ketiga dari Marquez, namun Marquez tetap tenang dan berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan. Pada akhirnya, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang, diikuti oleh Jorge Martin di posisi kedua, dan Marquez yang melengkapi podium di posisi ketiga. Keputusan Marquez untuk tidak mengambil risiko lebih jauh terbukti tepat, karena ia mampu mempertahankan posisinya dari tekanan Bastianini. Saya memilih untuk mengontrol jarak dengan Bastianini di putaran-putaran terakhir, karena dia membalap dengan cara yang sangat bagus. Saya sedikit khawatir dengan Bastianini, terutama di putaran terakhir, karena dia melakukan putaran yang sangat cepat. Namun, pada akhirnya kami berhasil mengendalikannya dan mempertahankan posisi kami, jelas Marquez setelah balapan. Keberhasilan ini sekali lagi membuktikan bahwa Marquez, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, masih menjadi ancaman serius bagi para pembalap top lainnya. Meski menggunakan motor dengan spesifikasi yang lebih rendah dibanding rival-rivalnya, Marquez tetap mampu tampil kompetitif, dan bersaing untuk posisi podium. Performa Marc Marquez di Motegi juga menunjukkan bahwa ia masih memiliki ambisi besar untuk tetap menjadi yang terbaik di MotoGP. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya setelah beberapa musim yang sulit, Marquez terus membuktikan bahwa ia belum habis dan masih mampu memberikan perlawanan sengit kepada para rivalnya. Dengan kemampuan balap yang luar biasa, dan strategi yang matang, Marquez tetap menjadi salah satu pembalap yang paling ditakuti di grid. Keberhasilannya di Motegi membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi, dan para rivalnya harus tetap waspada dengan ancaman yang selalu datang dari pembalap berjuluk The Baby Alien. Ini Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo,
mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah balapan di seri MotoGP Jepang, yang digelar di sirkuit Twin Ring Motegi. Bastianini, yang finish di posisi keempat dalam balapan utama, memuji kecerdikan dan strategi Marquez dalam mempertahankan posisinya di lintasan, meskipun keduanya terlibat dalam duel sengit di sepanjang balapan. Dalam balapan utama tersebut, Bastianini terus menekan Marquez, yang membalap untuk tim Gresini Racing, hingga laps-laps terakhir. Meski sudah memberikan tekanan maksimal, Bastianini harus mengakui kehebatan Marquez yang berhasil mempertahankan posisi ketiga hingga garis finish, tepat di depan Bastianini yang harus puas finish di posisi keempat. Sebelumnya, dalam sprint race, Bastianini berhasil meraih podium kedua setelah bersaing ketat dengan Marquez dalam perebutan posisi tersebut. Sprint race itu sendiri menyajikan aksi menarik dengan duel sengit antara kedua pembalap, di mana Bastianini berhasil keluar sebagai pemenang dari duel tersebut, sementara Marquez finish di posisi ketiga. Namun, dalam race utama, situasi sedikit berbeda. Bastianini mengakui bahwa Marc Marquez tampil sangat cepat dan konsisten sepanjang balapan, sehingga membuatnya sulit untuk menyalip. Meskipun sempat ada duel di beberapa titik dalam balapan, Marquez selalu berhasil mempertahankan posisi dengan baik, membuat Bastianini kesulitan untuk merebut tempat ketiga. Saya sudah berusaha keras untuk kembali meraih podium di balapan utama, tetapi kecepatan Marc Marquez sangat konsisten. Racing lane yang diambil juga sangat rapi, itu membuat saya kesulitan untuk menyalipnya, diujar Enea Bastianini dalam wawancara setelah balapan di Motegi. Lebih lanjut, Bastianini mengaku terkesan dengan bagaimana Marquez mampu memaksimalkan potensi Desmosedici GP23, meskipun itu adalah spesifikasi tahun lalu. Bastianini sendiri menggunakan Desmosedici GP24, motor terbaru Ducati, yang secara teknis lebih unggul. Namun, dengan skill dan pengalaman Marquez, pembalap Spanyol itu tetap mampu bersaing di barisan depan, dan bahkan mempertahankan posisinya dari serangan pembalap dengan motor yang lebih kuat. Saya tidak menyangka Mar bisa secepat itu dengan Desmosedici GP23, yang notabene merupakan motor lebih lama daripada yang saya gunakan. Dilanjut Bastianini, mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Marquez dalam memanfaatkan apa yang dia miliki. Selain itu, Bastianini juga membahas duel mereka di sprint race, di mana Marquez kembali menunjukkan performa luar biasa. Meski keduanya sempat terlibat kontak, Bastianini merasa bahwa Marquez tetap balapan dengan cara yang bersih dan fair, menunjukkan bahwa meski intens, pertarungan mereka tetap dalam batas-batas yang sportif. Marc juga sangat kuat dan cepat saat sprint race. Meski ada kontak di antara kami, itu tetap balapan yang bersih, dan saya suka hal semacam itu. Duel yang intens tetapi tetap fair, tambah Enea Bastianini. Marc Marquez sendiri memulai balapan dari posisi ke-9, tetapi ia dengan cepat berhasil menembus barisan depan, dan bersaing dengan pembalap-pembalap teratas seperti Bastianini, Francesco Bagnaia, dan Jorge Martin. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan balap Marquez masih sangat kompetitif, bahkan dengan menggunakan motor yang tidak sekuat rival-rivalnya. Performa impresif di Motegi ini sekali lagi menunjukkan bahwa Marquez adalah pembalap yang penuh dengan kejutan. Meski menggunakan motor dengan spesifikasi lebih lama, Marquez tetap mampu bersaing di barisan depan dan bahkan mengamankan podium. Pengalaman panjangnya di MotoGP, dan kecerdikannya dalam menentukan strategi di lintasan menjadi faktor utama yang membuat Marquez selalu menjadi ancaman serius bagi para pembalap lain. Enea Bastianini sendiri tampak menyadari betapa berbahayanya Marquez di lintasan, terutama dengan kemampuan teknisnya yang sangat luar biasa. Kecepatan konsisten, dan pengambilan racing lane yang sempurna menjadi salah satu kelebihan Marquez yang membuat Bastianini kesulitan untuk menyalip, bahkan dengan motor yang lebih unggul secara teknis. Duel-duel seperti ini di antara para pembalap papan atas MotoGP selalu menjadi tontonan menarik bagi para penggemar, terutama ketika pembalap dengan pengalaman dan strategi seperti Marquez berhadapan dengan bakat muda seperti Bastianini. Pertarungan mereka di Motegi, baik di sprint race maupun balapan utama, menunjukkan betapa ketatnya persaingan di MotoGP musim ini. Dengan hasil yang diraih di Motegi, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap yang harus diperhitungkan di grid MotoGP. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi balapan, memaksimalkan potensi motornya, dan tetap tampil kompetitif di level tertinggi menjadi bukti bahwa Marquez masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan di masa depan. Bagi Enea Bastianini, meskipun gagal meraih podium di balapan utama, pengalamannya bertarung dengan Marquez pasti akan menjadi pelajaran berharga untuk balapan-balapan berikutnya.
MotoGP musim 2024 masih panjang, dan para pembalap masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Dengan aksi-aksi yang menarik seperti ini, persaingan di MotoGP dipastikan akan terus menjadi sorotan para penggemar di seluruh dunia. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.